Kembali di Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma dan kembali kita berbincang dengan Pak Beni. Pak Beni, sebelum membahas lebih detail mengenai program-program yang tadi kita sempat tampilkan di layar kaca, Pak Beni kalau melihat dari reformasi, tadi kita sempat berbincang reformasi kultural dalam Polri sendiri, apakah memang pembenahan ini harus segera dilakukan oleh Kapolri yang baru nantinya? Ya, memang program ini sesungguhnya dari Kapolri terdahulu sudah terus dan memang tidak bisa seperti membalik tangannya. Itu ada satu proses. Saya kemudian melihat bahwa ada harapan baru ketika salah satu program Jenderal Listio Sigit, kita ucapkan selamat dulu ya. Iya, kita ucapkan selamat dulu kepada ya. Pak Jenderal Polisi. Salah satunya adalah kepemimpinan yang melayani. Melayani anggota, melayani masyarakat. Melayani anggota artinya peduli terhadap nasib kebutuhan anggota. Kan disinggung bagaimana pengadaan perumahan dan sebagainya. Melayani masyarakat. Ketika aparat memposisikan sebagai pelayan, maka posisinya bukan dia lebih tinggi dari masyarakat. Ini penting. Ketika kita memposisikan lebih tinggi dari masyarakat, maka masyarakat yang melayani kita. Memberikan order dalam arti begitu ya? Tetapi melayani berarti kita mau mendengar keluhan, kita mau mendengar masukan, kemudian mengkomunikasikan bagaimana solusinya dan sebagainya. Ada nggak hal tersebut yang Anda lihat dari sosok dari Kapolri baru ini? Saya melihat pendekatannya ke sana. Kedua yang kami stressing di sini keteladanan. Kan ada pepatah, ikan busuk dari kepalanya. Pepatah itu penting loh, itu dalam sekali maknanya. Ketika ada keteladanan dari pucuk pimpinan, maka para pimpinan di level bawahnya akan mengikuti. Nah, ini menjadi poin penting ketika kita ingin mereformasi Polri, khususnya reformasi kultural. Nah, mudah-mudahan ini marilah nanti kita kawal bagaimana breakdown program ini, kemudian bagaimana tahapannya supaya nanti masyarakat bisa melihat progresnya. Kan ini dari awal sudah dipublikasikan ini paparan di Komisi 3. Jadi publik pun punya, maka publik nanti akan ngecek ini jalan nggak, ini jalan. Dan mohon maaf sekarang ikut memantau dan juga mengawasi begitu ya. Dan publik pun sekarang dengan medsosnya, dia bisa langsung komentar, dia bisa langsung menilai. Nah, ini tentunya menjadi catatan tersendiri ketika bagaimana nanti mengkomunikasikan program kepada masyarakat. Selain itu juga Pak Beni, ini kan ada beberapa program yang tadi sempat kita bacakan begitu ya. Yang pertama sudah mengenai tilang elektronik, kemudian menghidupkan kembali PAM Swakarsa, juga ada menghapus stigma kriminalisasi ulama. Belum lagi bagaimana Polri yang baru ini dapat menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik yang memang harus diselesaikan secara profesional begitu Pak? Betul, jadi istilah kriminalisasi kepada siapapun. Nah, istilah ini biasanya kan berasal dari pihak yang terkena. Jadi pembelaan diri pertama itu, aduh saya dikriminalisasi. Nah, ini menurut saya perlu ketika polisi menangani satu kasus, ini perlu transparansi, perlu komunikasi kepada publik bahwa kasus yang ditangani kemudian berproses dari penyelidikan ke penyidikan memang didasari alat bukti yang cukup. Ini harus dipublikasikan sehingga ketika katakanlah pihak yang terkena mengatakan ini kriminalisasi, itu dengan mudah dipatahkan. Bukan kriminalisasi, memang buktinya ada. Dan ini bisa mengena kepada siapapun. Jadi ada transparansi di situ, ada akuntabilitas juga begitu di situ ya. Komunikasi penting. Jadi ketika menyampaikan bahwa kasus ini telah ditemukan 2 alat bukti sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, kalau perlu dibocorin buktinya apa, ini. Jadi bukan kriminalisasi. Ini yang saya kadang sering melihat, aduh ini harus cepat diklarifikasi, di counter bahwa alat buktinya sudah ada gitu. Jadi selama ini masyarakat khususnya orang yang terkena kasus hukum biasanya justru kurang mendapatkan transparansi begitu ya dari institusi Polri. Ya, artinya Polri harus proaktif ketika
katakanlah menangani suatu kasus kemudian potensial akan muncul istilah itu, maka sesegera mungkin dijelaskan kepada publik bahwa prosesnya sudah melalui tahapan sesuai dengan KUHAP, ya, dari penyelidikan, mengumpulkan alat bukti. Setelah 2 alat bukti terpenuhi, naik ke penyidikan. Ini yang penting. Oke. Bagaimana dari Polri yang baru ini meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri? Tadi dikatakan oleh Pak Kapolri baru bahwa bagaimana Polri ini nantinya akan tegas namun humanis begitu ya Pak Beni. Kita akan sambung lagi Pak Beni di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Breaking News TV One.